Selamat pagi, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu orang tua, dan kakak-kakak yang mendampingi adik serta anaknya untuk mengikuti technical meeting pada pagi hari ini. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 WIB, maka kami dari panitia akan melaksanakan technical meeting. Terima kasih untuk partisipasinya adik-adik serta dukungan dari orang tua dan guru, sehingga sampai saat ini yang sudah mendaftarkan sebanyak 196 peserta. Terima kasih untuk orang tua dan guru. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan technical meeting. Lomba ini dilaksanakan oleh Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan technical meeting, maka sebelum melaksanakan technical meeting, supaya diberikan kelancaran, maka marilah kita melaksanakan berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh teman kita. Silakan untuk Saudara Febri untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Oke. Saya akan memimpin doa secara Katolik. Bagi yang kepercayaan lain, mohon untuk menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat yang Engkau berikan kepada kami, dari kami tidur hingga kami bangun. Ya Bapa, kini kami hendak melakukan kegiatan kami, meskipun acara ini dilakukan secara daring, kami masih sangat semangat. Maka dari itu kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati dan pikiran kami. Berkatilah jaringan internet di daerah kami masing-masing, Bapa, agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Doa yang jauh dari kata sempurna ini, kami haturkan ke dalam tangan kanan kasih-Mu, dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Saudara Febri karena telah memimpin doa. Pada pagi hari ini kita akan memulai technical meeting-nya. Silakan untuk Saudari Eli untuk share screen-kan PowerPoint yang akan kita tayangkan. Terima kasih untuk adik-adik yang telah ikut berpartisipasi dalam acara ini, walaupun di tengah masa pandemi ini adik-adik tetap antusias untuk mengembangkan bakat yang dimiliki adik-adik dalam mengikuti acara lomba mendongeng ini. Baik, selanjutnya untuk slide selanjutnya. Lomba mendongeng. Yang pertama yaitu syarat dan ketentuan lomba mendongeng 2021. Syarat dan ketentuan. Yang pertama, peserta adalah siswa putra dan putri aktif tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Kemudian yang kedua, mengisi formulir pendaftaran. Kemudian yang ketiga, mengisi biodata peserta. Kemudian yang keempat, mengirimkan scan atau foto kartu pelajar apabila memiliki. Kemudian yang kelima, peserta mengirimkan foto berwarna untuk kepentingan sertifikat. Kemudian yang keenam, peserta mengirimkan video sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kemudian yang ketujuh, peserta dinyatakan didiskualifikasi jika tidak memiliki sikap indisipliner saat berlangsungnya kegiatan mendongeng. Sikap-sikap indisipliner yang dimaksudkan yaitu
Yang pertama, plagiat karya peserta lain. Yang dimaksud dengan plagiat karya peserta lain yaitu semuanya sama dan mirip entah dari kostum atau dari ceritanya. Tapi nanti kalau hanya ceritanya yang mirip, itu tidak apa-apa karena pasti memiliki konsep yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, tidak menghargai penampilan peserta lain. Yang dimaksudkan nanti bisa mengejek secara berlebihan atau melukai hati karya peserta lainnya. Kemudian yang ketiga, mengirimkan video tidak tepat waktu. Nanti apabila ada peserta yang mengirimkan video melebihi batas, maka itu akan dianggap didiskualifikasi. Selanjutnya. Oke, di sini saya akan melanjutkan bagian yang kedua, yaitu ketentuan video. Ketentuan video yang pertama, video landscape. Jadi, nanti dalam pengambilan video, landscape ya adik-adik, jadi landscape itu HP-nya dimiringkan, seperti ini. Kelihatan? Nah, ketentuan yang kedua, background opsional. Belakang suara yang bebas, bisa menggunakan background dan juga tidak. Jadi, kalau mau menggunakan background, pastikan suara adik-adik tidak terganggu oleh background-nya. Sehingga suara adik-adik, lalu ketentuan video yang ketiga, durasi video minimal 3 menit dan maksimal 5 menit. Nah, dalam video mendongeng ada ketentuannya nih. Jadi waktunya terbatas, hanya 3-5 menit saja. Jadi, jika nanti dalam video mendongeng lebih dari 5 menit, akan ada poinnya tersendiri. Lalu, ketentuan video yang keempat, mencantumkan identitas dalam video, yaitu judul dongeng, underscore, nama, underscore, kelas, underscore, dan nama sekolah. Nah, nanti adik-adik jangan lupa ya mencantumkan identitas, bisa lisan maupun tulisan. Misalnya berupa tulisan. Nah, nanti di dalam identitas adik-adik itu bisa dituliskan juga secara lisan. Jadi adik-adik bisa memperkenalkan diri di awal video. Lalu yang kelima, ketentuan video yang kelima yaitu nama file video. Jadi nanti file videonya nama, underscore, kelas, underscore, sekolah. Jadi nama file video nanti digunakan untuk penguploadan di Google Drive. Jadi nama adik-adik bisa terlihat jelas oleh panitia dan dewan juri. Next. Nah, yang ketiga adalah kategori pemenang lomba mendongeng 2021. Sebelumnya, video adik-adik semuanya akan disaring menjadi 30 peserta. Dan kemudian disaring kembali menjadi 10 peserta untuk mendapatkan kategori pemenang lomba mendongeng 2021. Yang pertama, ada kategori peserta terinovatif dengan jumlah peserta yaitu 3 peserta. Yang dimaksud dengan terinovatif adalah adik-adik bebas berimajinasi, mengkreasikan, mengembangkan, merancang dongeng semenarik mungkin. Jadi adik-adik bebas ya. Yang kedua, peserta terinspiratif dengan jumlah peserta yaitu 2 peserta. Yang dimaksud dengan terinspiratif adalah pembawaan dongeng atau penghayatannya dapat menarik perhatian penonton, menginspirasi. Jadi, penonton semuanya atau penonton dewan juri nantinya dapat menyukai adik-adik video dari adik-adik karena menarik dan menginspirasi. Yang ketiga, yaitu peserta dengan kostum termenarik dengan jumlah peserta yaitu 2 peserta. Kostum termenarik
yakni adik-adik bebas menggunakan kostum sesuai dengan isi cerita, sesuai dengan tokoh yang diperankan, bebas mengkreasikan agar kostum terlihat lebih indah, lebih menarik, dan unik. Nah, kostum ini dapat dibuat oleh hasil karya sendiri, adik-adik. Yang keempat, yakni peserta media termenarik. Jumlah pesertanya yaitu 3 peserta. Nah, media termenarik ini perlu diperhatikan, adik-adik dalam mendongeng dapat menggunakan media apapun sebagai pendukung. Misalnya, adik-adik bebas menggunakan boneka-bonekaan atau wayang-wayangan, mungkin tongkat atau payung atau apapun sebagai media pendukung. Sehingga untuk jumlah pemenangnya yaitu 10 peserta untuk pemenang Lomba Mendongeng 2021. Selanjutnya, untuk selanjutnya yang keempat yaitu kriteria pemenang lomba. Selanjutnya, untuk kriteria yang pertama yaitu cerita dongeng inovatif, yang kedua cerita dongeng inspiratif, yang ketiga kostum menarik, yang keempat media yang digunakan menarik, yang kelima kualitas video, yang keenam kejelasan suara, tempo, dan intonasi, kemudian yang ketujuh penghayatan dan ekspresi, kemudian yang kedelapan kepercayaan diri, kemudian yang kesembilan durasi video 3-5 menit. 9 poin ini merupakan 9 poin untuk penilaian. Selanjutnya, Kak, mau nanya dong. Ini yang nomor 1 sama nomor 2 itu maksudnya apa ya? maaf, untuk pertanyaannya kami tampung dulu, nanti bisa kami sampaikan di akhir setelah kami selesai memberikan materi untuk technical meeting ini ya, Ibu. Oke. Ya, terima kasih. Selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara memposting video. Nah, pasti banyak nih pertanyaan, pengumpulan videonya seperti apa, Kak? Nah, di sini kami akan menjawabnya. Jadi, video yang telah dibuat, yang telah diupload di Google Drive masing-masing. Lalu, link videonya bisa langsung dimasukkan ke Google Form yang akan dibagikan oleh panitia seusai TM ini. Nah, jadi jika adik-adik ada yang merasa kesulitan dalam pemostingan, bisa minta bantuan ibu atau bapak, kakak, dan bisa juga melihat tutorial cara penguploadan video ke Google Drive di YouTube. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara memposting video di Google Drive. Yang pertama, buka aplikasi Google Drive pada HP. Jadi ini ya gambar aplikasi Google Drive-nya. Yang kedua, pilih icon menu. Lihat pada kotak merah. Nah, nanti diklik di sini ya adik-adik ya. Yang ketiga, masuk ke akun Google. Jadi, jika ingin memposting video mendongeng, harus memiliki akun Google ya. Boleh menggunakan akun Google orang tua atau wali, atau adik-adik semua punya akun Google dengan atas nama sendiri. Nah, itu boleh juga. Selanjutnya, yang keempat, pilih icon tambah seperti gambar yang ditunjuk pada tanda panah warna merah. Ini ya adik-adik ya, nanti bisa diklik di sini. Selanjutnya, yang kelima, klik upload. Ini ya, yang di dalam kotak merah. Yang keenam, pilih file yang ingin diupload. Jadi, nanti adik-adik pilih file videonya yang hendak dimasukkan di dalam Google Drive. Nanti
jika adik-adik ingin menguploadnya, jadi adik-adik bisa langsung ngeklik. Nah, pasti akan muncul seperti ini. Nih, sesuai dengan di PPT ini. Nah, kalian telah berhasil nih melakukan upload file di Google Drive. Nah, pastikan nama filenya benar. Nama underscore kelas underscore sekolah. Ini seperti ini ya contohnya ya. Langkah selanjutnya, klik titik 3 di sebelah kanan. Ini sesuai dengan tanda panah merahnya ya. Yang ke-9, klik kelola orang dan link. Ini ya adik-adik ya. Jangan lupa. Nanti untuk yang terakhir, pastikan link tersebut dapat dilihat oleh publik. Lalu klik link tersebut untuk dibagikan. Nah, setelah mengklik kelola orang dan link tadi, akan muncul seperti tampilan ini. Nah, untuk menampilkan ini, ada pilihan dibatasi, pengakses lihat saja, pemberi komentar, editor, salin link. Nah nanti adik-adik bisa ngeklik ini, tulisan ubah. Nanti otomatis akan keluar tampilan seperti ini. Dan jangan lupa klik yang bagian editor, supaya kakak panitia dan dewan juri bisa melihat dan mendownload video adik-adik. Nah, setelah itu link ini bisa langsung diklik dan disalin, dan nantinya akan dibutuhkan untuk pengisian di Google Form yang akan dibagikan setelah TM ini. Oke, next. Berikutnya adalah timeline kegiatan Lomba Mendongeng 2021. Hari ini, hari Minggu 4 Juli 2021, kita semua telah melaksanakan technical meeting Lomba Mendongeng 2021. Yang kedua, hari Senin 5 Juli hingga Kamis 15 Juli 2021, peserta dapat mengirimkan video lomba. Jadi, mulai besok adik-adik dapat mengirimkan video lomba melalui Google Drive ya, yang kemudian dikirimkan ke Google Form. Yang ketiga, hari Jumat 16 Juli 2021 hingga hari Rabu 21 Juli 2021, penjurian seluruh peserta. Jadi, video adik-adik semuanya akan dijuri oleh dewan juri. Nah, nantinya semua peserta akan disaring menjadi 30 peserta, kemudian disaring kembali 10 peserta untuk mendapatkan kategori pemenang lomba. Yang keempat adalah Minggu 8 Agustus 2021, yakni kegiatan mentoring. Jadi kegiatan mentoring ini adalah kegiatan pengarahan untuk 10 peserta yang sudah disaring oleh juri. Tujuannya untuk pemberitahuan informasi lebih lanjut kepada peserta mengenai kegiatan final untuk 10 besar. Yang berikutnya, hari Minggu 15 Agustus 2021, yakni kegiatan webinar untuk seluruh peserta lomba. Jadi, adik-adik semuanya yang sudah hadir di technical meeting ini, maupun yang belum hadir, nanti pada tanggal 15 Agustus dapat mengikuti webinar. Jadi, webinar ini bisa diikuti oleh seluruh peserta. Yang berikutnya adalah hari Selasa, 17 Agustus 2021. Yakni final untuk 10 besar. Jadi 10 besar ini akan ditentukan oleh juri siapa pemenang kategori terinovatif, siapa pemenang kategori terinspiratif, media termenarik, maupun kostum termenarik. Begitu adik-adik, selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu merupakan link pengumpulan video. Pengumpulan link video yaitu melalui Google Form. Google Form nanti akan disebarkan lagi oleh panitia ke WhatsApp grup peserta.
Kemudian untuk tambahan informasi terkait final untuk 10 besar, nanti untuk final 10 besar itu akan dilaksanakan secara live atau secara langsung melalui Zoom meeting. Jadi nanti adik-adik akan mendongeng secara langsung melalui Zoom meeting dan akan dinilai secara langsung juga oleh juri. Untuk dongengnya itu masih sama, cuman bedanya dilaksanakan secara langsung dan divideokan, seperti itu. Apakah dari panitia yang lain adakah tambahan informasi? Dari teman-teman panitia yang lain? Panitia cukup. Apabila tidak ada, kami akan membuka sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab bisa ditanyakan melalui fitur chat di Zoom atau bisa ditanyakan secara langsung. Untuk yang bertanya, Kak, kelas 1, 2, 3, dan kelas 4, 5, 6. Apakah 10 pemenang itu untuk 2 kategori itu? Baik, saya akan membantu menjawab. Nanti itu ada kategori, bisa di kategori. Nah, untuk peserta terinovatif itu ada 3 kategori. Nanti itu akan diambil 1 kategori untuk kelas bawah dan 1 kategori untuk kelas atas. Kemudian yang satunya akan diambil antara kelas atas dan kelas atas atau kelas bawah yang videonya lebih terinovatif. Kemudian yang peserta terinspiratif itu ada 2 peserta. Itu bisa diambil dari 1 kelas bawah dan 1 kelas atas. Kemudian untuk peserta kostum termenarik, itu ada 2 peserta, nanti itu akan diambil dari 1 kelas bawah atau yang fabel, kemudian yang satunya kelas atas yang cerita rakyat. Kemudian yang peserta dengan media termenarik, itu ada 3 peserta, nanti itu akan diambil dari 1 peserta kelas bawah dan 1 peserta kelas atas, kemudian yang satunya bisa diambil dari kelas atas atau kelas bawah, yang pesertanya menggunakan media termenarik. Selamat pagi. Bisa saya bertanya Hasan? Ya, silakan Ibu. Oh iya. Gini, saya tadi melihat untuk aturannya minimal itu 3, maksimal 5 menit ya untuk mendongeng. Betul? Betul, Bu. Betul, Ibu. Ya, nah itu kan perkenalan dirinya bisa tertulis atau lisan. Apakah perkenalan diri itu termasuk dalam 3-5 menit itu? Kemudian mendongeng ini kalau 5 menit itu apakah betul-betul bisa ini ya, bisa membuat ceritanya menjadi kreatif atau enggak kalau memang hanya maksimal 5 menit gitu ya. Karena kan ada narator, kemudian kita memerankan tokohnya gitu. Saya rasa kalau 5 menit itu apakah waktunya maksimalnya 5 menit atau bagaimana ya? Terima kasih. Baik, Ibu. Untuk waktu 3-5 menit ini karena pesertanya cukup banyak, jadi juga untuk meminimalisir juri untuk penjurian. Kemudian apabila nanti untuk waktu ini juga akan masuk di rubrik penilaian, nanti apabila mungkin lebih sedikit, atau itu mungkin juri juga akan memberikan sedikit toleransi, nanti ada beberapa poin, nanti mungkin juri juga bisa memberikan sedikit toleransi apabila melebihi batas waktu yang telah kami tentukan. Seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih. Baik. Halo, Kak. Iya, Ibu. Mohon maaf, tadi pertanyaan dari
Ibu yang pertama itu yang apakah 3 sampai 5 menit itu termasuk dengan perkenalan di dalamnya atau terpisah? Itu belum dijawab, Kak. Mohon bisa dijawab Ya, dari pertanyaan Ibu untuk yang tadi. Soalnya pertanyaannya sampai saya. Untuk identitas itu sudah termasuk 3 sampai 5 menit itu ya, Ibu. Oh, baik, Kak. Terima kasih. Saya mau sambung bertanya, Kak. Untuk naskah, apakah naskah storytelling, apakah itu dikirimkan juga atau hanya video saja yang dikirimkan, Kak? Untuk yang dikirimkan cukup videonya saja, Ibu. Halo? Berarti naskah tidak. Halo? Iya, oke. Ya, iya, halo. Saya mau tanya boleh, Kak? Untuk cerita fabel kategori anak kelas 1 itu mengarang sendiri atau boleh melihat cerita-cerita yang biasa didengar anak-anak? Ya, Kalau untuk mengarang sendiri, kami juga memperbolehkan. Kalau untuk mau mengambil cerita, itu juga diperbolehkan, Ibu. Nanti itu termasuk yang terinovatif tadi. Bisa mengkreasikan atau mengambil dari internet. Seperti itu, Ibu. Oh iya, iya. Terima kasih. Terima kasih. Hai Kak, boleh tanya nggak? Silahkan. Untuk kostumnya apakah harus memakai sesuai dengan tema? Karena kalau tidak ada, kayak gimana ya Kak? Boleh pakai seragam merah putih. mau tanya nggak? Untuk kostumnya itu lebih baik disesuaikan dengan dongeng yang telah diadik pilih. Nanti untuk kalau misalnya kan ini karena tidak bisa keluar-keluar seperti itu, nanti adik-adik bisa membuat sendiri, mengkreasikan sendiri. Nanti itu juga masuk di kategori penilaian. Kalau adik-adik bisa bikin sendiri yang unik-unik seperti itu. Oke, baik Kak. Terima kasih. Baik, Kak, sama-sama. boleh tanya? Ya, boleh. Background-nya itu bebas atau gimana? Untuk background-nya itu bebas ya, nanti sesuai dengan fabel adik-adik, yang penting mendukung cerita dongengnya adik-adik, biar lebih menarik. Itu. Sama itu Kak, kalau kelas besar ceritanya ngarang sendiri atau dari buku? Kalau dari kelas atas itu kan cerita rakyat. Kalau cerita rakyat itu kan pastinya sudah ada dan seperti itu. Nanti itu cuman lebih kayak dibikin ceritanya kayak dibikin lebih baik atau diringkas yang lebih unik seperti itu. Ya. Izin bertanya panitia. Silahkan. Tadi kan kategori penilaiannya kan ada 9 ya, ada 9 9 item. Boleh tahu nggak bobot per item itu kira-kira seberapa besar? Misalnya kan kayak untuk kualitas video sekian persen untuk kepenilaian, kejelasan suara, tempo dan intonasi sekian persen untuk kepenilaian. Terima kasih. Baik. Kalau untuk bobot-bobotnya, untuk bobot cerita dongeng yang inovatif itu nanti ada 1 sampai 10, kemudian cerita dongeng yang inspiratif itu juga 1 sampai 10, kostum yang menarik itu juga 1 sampai 10, kualitas video 1 sampai 10, kemudian kegiatan kejelasan suara, tempo dan intonasi itu sampai 1 sampai 10. Kemudian penghayatan dan ekspresi itu juga 1 sampai 10, durasi video 3 sampai 5 menit, bobotnya juga 1 sampai 10. Kemudian untuk kepercayaan diri itu juga 1 sampai 10. Kak, mau tanya. Boleh. Videonya one take atau boleh diedit ya? Untuk videonya itu boleh diedit. Jadi adik-adik semua bisa tag contohnya tag yang pertama, lalu nanti tag lagi gitu boleh nanti diedit. Jadi sekreatif mungkin untuk menuangkan kreativitas adik-adik semua. Oke? Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Izin tanya Kak.
Iya, boleh, silakan. Saya Michael Leonardo Pratama Sinaga ingin menanyakan. Ya. Tentang Halo. Boleh. kriteria penyampaian video apakah ada? Oke, aku coba izin menjawab ya. Untuk kriteria penilaian atau isi dari videonya itu ada. Nanti contoh videonya akan panitia kirimkan di Instagramnya Mendongeng. Nanti link Instagramnya akan dikirimkan ke grup peserta. Jadi nanti adik-adik semua bisa melihat bagaimana contoh videonya yang memungkinkan untuk dikirimkan ke kami. Gitu. Oke? Oke, semangat. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Iya, Kak. Ya. Yang finalis seluruh tubuh atau setengah badan? Waktu ceritanya. Oke, bagus. Pertanyaannya bagus banget ya. Untuk bagaimana kira-kira bagusnya diri atau duduk gitu ya. Untuk pas di tag-nya, kami meminta untuk berdiri. Jadi biar adik-adik semua bisa bebas mengekspresikannya, ntar tangannya bagaimana gitu kan, terus habis itu kakinya bagaimana gitu. Nanti ada yang ceritanya lari-lari, jadi nanti adik-adik bisa lari-lari gitu. Jadi bebas, itu bebas, tapi kami memintanya untuk berdiri gitu, biar adik-adik semua bisa lebih berekspresi. Oke? Kalau pas finalnya berarti kalau untuk finalnya nanti tetap berdiri. Jadi nanti laptop atau handphone yang terhubung dengan Zoom itu nanti boleh agak dijauhkan. Lalu nanti adik-adik yang terpilih 10 besar itu akan berdiri lalu akan mendongeng secara langsung. Berarti terlihat semua badan ya, Kak? Iya, betul. Paling tidak sampai kaki tapi nggak sampai bawah. Jadi 7/8. Oke? Oh, Kak. Kak, ini nyambung pertanyaan tadi untuk final ya, Kak. Itu kan kadang-kadang kita terkendala dengan internet ya, jaringan internet itu bagaimana kalau misalkan ketika tampil tiba-tiba internet kita ngedrop atau terputus seperti itu, apakah itu tidak mengganggu daripada jalannya saat kita bercerita? Soalnya kadang untuk Zoom sekolah aja kadang-kadang sering juga ya internet itu drop, jadi tergantung daripada jaringan gitu. Kalau seperti harus live langsung seperti itu, bagi yang memungkinkan, bagaimana kalau yang tidak memungkinkan untuk live? Mohon responnya, Kak. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Saya coba izin menjawab. Jadi untuk nanti ketika final, kami akan memberikan persyaratan tertentu, di mana nanti akan 10 peserta itu mencoba untuk men-tag ulang, gitu, dan lebih mengekspresikan lagi, dan nanti videonya itu akan dikirimkan kembali ke kami. Ketika nanti di hari H-nya, tanggal 17 Agustus tahun 2021, ada yang terkendala sinyal, itu akan kami tayangkan videonya, gitu Ibu. Tapi diusahakan untuk menampilkan secara langsung, agar nanti jurinya bisa menilai secara langsung. Terima kasih, Bu. Maaf, Kak, izin tanya, Kak. Iya. Sebentar ya, satu-satu ya. Oke, lanjut Ibu. Kak, maaf, saya belum selesai pertanyaannya. Jadi kan pertama kita kirim video ya. Kemudian apabila misalkan kita terpilih menjadi 10 peserta, artinya apa yang ada di video itu kita reka ulang kembali seperti itu atau berbeda? Baik, Ibu. Maksudnya apa yang kita kirim, isi video yang kita kirim ya. Kalau judul dan ini ya udah pasti, tapi apakah harus persis sama dengan yang kita kirimkan video? Artinya yang di video itu kita reka ulang dalam bentuk langsung gitu, secara live. Apakah seperti itu?
Oke, baik Ibu. Izin menjawab. Untuk nanti ketika final 10 peserta itu akan menayangkan secara langsung cerita dongeng yang sama dari yang pertama dikirimkan gitu. Jadi nanti mungkin lebih kelihatan ekspresinya gitu. Gitu Ibu. Baik Kak, terima kasih. Kak mau tanya. Ya silahkan. Saya izin tanya. Oke, siapa dulu nih? Brikasi atau Kinan mau nih? tanya. Ya, satu-satu ya, Dek. Brikasi. Dari Kinan deh, dari Kinan deh. Kinan ya? Iya, maaf saya ada gangguan. Iya, jadi kalau ini saya mau harus mengirim lewat WA atau bagaimana? Mengirim lewat Zoom atau bagaimana? Oke, terima kasih pertanyaannya. Aku coba jawab ya. Jadi nanti adik-adik semua itu melakukan tag video dan menceritakan dongengnya. Lalu videonya itu bisa dikirimkan ke Google Drive, ya Google Drive dari akun Google. Ya, nanti link Google Drive-nya akan dikirimkan ke kami panitia dengan menggunakan Google Form yang akan nanti dikirimkan oleh panitia. Oke? Oke. Baik, Kak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Kak, mau izin tanya. Ya, silakan Victoria. Kalau jauh, kalau semua badannya kelihatan, nanti suaranya kecil, Kak. Setengah badan saja. Oh iya, betul. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, nanti kalau misalnya jauh, memang suaranya agak kecil gitu ya. Tapi nanti kamu bisa pakai ini headset yang dari sini, yang dari kuping itu loh. Iya. Jadi nanti suaranya bisa terdengar lagi gitu. Oke? Makasih. Iya, sama-sama. Brikasi? Kak, boleh izin tanya nggak, Kak? Boleh, silahkan. Siapa itu? Ini Samuel, Kak. Itu untuk background-nya apakah wajib atau tidak, Kak? Karena bagi siswa yang mungkin tidak mahir mengedit itu apakah wajib atau tidak? Oke, terima kasih pertanyaannya. Bagus ya. Kira-kira background-nya wajib atau tidak gitu ya. Oke, untuk background-nya atau latar belakang suaranya itu tidak wajib. Jadi itu untuk sebagai tambahan aja, itu opsional dan itu tidak wajib. Jadi kalau misalnya semisal Samuel nggak bisa nih ngeditnya gitu ya, belum bisa gitu untuk mengeditnya, tidak masalah. Yang penting yang kami minta ekspresinya dari adik-adik semua, lalu ceritanya seperti apa, itu yang kami minta, oke? Jadi semuanya tidak jadi masalah. Izin tanya ya, Kak ya? Iya, silakan Ibu. Ini untuk videonya itu nanti kan ada pembuatan video dari tahap awal sampai akhir. Apakah ini kan ada proses edit di situ juga. Nah, apakah proses edit yang misalnya nih kita tidak bisa membagi dalam katakanlah dalam satu video yang sudah jadi itu misalnya ada yang terbagi dalam 3 editan, ada yang 5 editan, atau bahkan ada yang 7 editan. Nah, itu mempengaruhi penilaian nggak? Okay, maksudnya editannya itu yang kami maksud adalah tahap ini ya, tahap pemenggalannya gitu loh. Jadi kan mungkin, oh iya ini ada saat-saat tertentu yang anak itu nanti melakukan pengulangan lagi. Nah, itu mempengaruhi penilaian nggak? Oke, baik Ibu, izin menjawab. Untuk di mana penggalannya atau bagaimana cara memenggal videonya itu tidak ada di penilaian, Bu. Jadi benar-benar videonya itu yang kami lihat gitu. Tapi berbalik lagi karena di sini ada kualitas video, di mana kualitas video ini berarti kan yang dilihat ketika kita mengedit berarti itu editannya kasar atau halus gitu. Dalam arti dia apakah bla 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 gitu kan, tiba-tiba kepotong gitu, baru lanjut lagi. Nah, itu
kemungkinan akan mempengaruhi penilaian gitu. Terus untuk kualitas videonya juga nanti mungkin pencahayaannya gitu. Terus habis itu ketika memvideokan itu atau ada gangguan apa gitu ketika memvideokannya gitu Ibu. Oh iya, tapi pastinya kalau secara teknis itu nilai tambahan ya Mbak. Maksudnya tetap yang utama itu kan pastinya adalah penghayatan si anak ya. Ya. Karena kan mungkin ada orang tua yang bisa dalam IT-nya ya hebat, ada yang menengah. Jadi kan kita untuk penguasaan teknologinya kan juga berbeda ya. Tapi ada satu anak yang mungkin penghayatannya bagus gitu. Itu menjadi bahan penilaian nggak? Ya, betul Ibu. Jadi yang pertama kami nilai dan pertama yang dilihat sama juri itu penghayatan siswanya dan cara penyampaian dari siswanya gitu. Jadi kita di sini membuka perlombaan ini untuk melatih adik-adik kita untuk lebih percaya diri ketika tampil di depan umum. Oke Mbak, makasih ya Mbak. Oke, terima kasih Ibu. Kak, mau tanya. Ya, siapa tuh? Berkasih ya? Ya. Ya, oke, silakan. Kalau pengiriman video lewat Google Drive gagal, ada alternatif lain pengiriman videonya? Oke, aku coba untuk jawab ya. Jadi, jikalau adik-adik tidak bisa mengirimkan ke Google Drive, nah adik-adik bisa minta tolong kepada mama, papa, atau kakak gitu. Kalau masih belum bisa juga, adik-adik bisa menghubungi panitia yang ada di dalam grup peserta itu gitu. Karena nanti untuk jurinya akan kita kirimkannya link dari adik-adik semua. Jadi nanti jurinya akan menilainya dari adik-adik langsung gitu. Gimana? Berkasih? Oke. Makasih ya. Makasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Kak, izin tanya lagi, Kak. Iya, silakan Ibu. Kak, kalau saya baca di Slayer itu batas akhir pengumpulan itu tanggal 21 Juli ya. Tapi tadi di PowerPoint itu disebutkan 15 Juli ya, Kak. Ini yang terupdate apakah yang di PowerPoint ini, Kak? Baik Ibu, untuk pengumpulan video lomba yang terupdate adalah yang di timeline PowerPoint ini. Jadi untuk pengumpulan videonya itu tanggal 5 Juli sampai tanggal 15 Juli, mulai besok sampai Kamis 15 Juli. Karena pada tanggal 16 sampai tanggal 21 nanti untuk penjurian seluruh peserta. Seperti itu Ibu. Baik, terima kasih Kak. Kak mau Baik, nanya. Ibu, sama-sama. Yang Baik, untuk silakan. 10 besar nanti kan untuk 10 besar dimintain video langsung di depan juri. Sama dengan cerita yang saat direkam dikirim di link yang dikirim oleh juri. Misalkan nanti saat penampilan anaknya nervous gimana tuh, Kak? Agak berubah gitu dari video yang sudah direkam. Pasti ada nervousnya gitu. Itu akan mempengaruhi nilai nggak ya? Itu nanti termasuk dalam kepercayaan diri itu tadi. Oh Ibu. gitu, oke. Iya. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama Ibu. Izin panitia, ini persentase PowerPoint-nya boleh di-share nggak? Karena kan ada perubahan jadwal ya dari yang jadwal semula. Terima kasih. Ya, nanti untuk PowerPoint ini akan dibagikan ke grup peserta. Seperti itu, Bapak. Yang ini kan, yang lomba mendongeng itu kan, grup yang lomba mendongeng ya? Grup lomba mendongeng. Peserta lomba mendongeng kan ya, panitia? Iya. Oh iya, makasih ya. Baik. Izin tanya. Sama-sama, Pak. Mau tanya. Iya, silahkan. Ini kan durasi durasi 3 sampai maksimal 5 menit. Tapi kalau ternyata dibawakannya lewat dari 5 menit, misalkan 5 durasinya menjadi 5 lewat 5, begitu apakah bisa? Kalau itu
bisa-bisa saja Ibu, tapi nanti mungkin akan mempengaruhi pada saat penjurian karena waktu itu juga akan termasuk dalam penjurian. Seperti itu Ibu. Oke, baik, dimengerti, Kak. Terima kasih. Izin tanya, Oke, Kak. baik. Sama-sama. Ya, Terima baik, silahkan. kasih. Ini kan waktu yang diminta untuk mendongeng itu 3 sampai 5 menit. Ini apakah saat proses kita membuat video itu harus lengkap dari awal kisah sampai akhir kisah yang kita angkat itu ya, Kak? Harus istilahnya full gitu dari awal sampai akhir kisahnya. Terima kasih. Baik, untuk sebaiknya iya dari awal sampai akhir. Jadi ceritanya tuh lengkap. Nanti ceritanya bisa diringkas supaya waktunya cukup. Seperti itu, Ibu. Oh, terima kasih. Baik, sama-sama. Ya, silahkan nanti. Itu buat penampilannya bisa makin Zoom atau pas Zoom baru diumumkan lalu langsung live, Kak. Gimana, Dek? Maaf, tadi ke distract sama yang lainnya. Bisa diulangi? Di-unmute dulu ya, Dek. Mikrofonnya dinyalain dulu. Oke. Kak, boleh tahu jurinya siapa? Izin menjawab ya, Dek. Gimana? Satu-satu ya? Izin menjawab, Dek. Kalau untuk juri sudah Kakak share melalui chat ya, jurinya siapa? Nggak lihat. Makasih. Iya, sama-sama. Kak mau tanya lagi. Itu buat penampilannya bisa langsung kali. Itu pintar-pintar orang-orang bertanya-tanya. Kamu nggak mau bertanya. Umumkan lalu langsung live, Kak. Aku mau coba jawab Andini ya. Itu kira-kira perlombaannya pemenangnya akan diumumkan hari itu juga atau bagaimana? Gitu ya tadi pertanyaannya ya? Ya, Andini ya. Pertanyaannya gitu ya. Kira-kira pemenangnya diumumin di situ juga atau bagaimana nih, Kak? Gitu ya? Iya. Oke. Nah, pengumumannya akan diumumkan pada hari itu juga. Jadi pengumumannya akan diumumkan tanggal 17 Agustus tahun 2021. Jadi nanti awal acaranya itu nanti adik-adik yang kepilih 10 ya, yang terpilih itu akan menyampaikan dongengnya secara langsung. Lalu nanti jurinya itu akan kita pisahkan gitu. Akan kita pindah ke Zoom lainnya. Nanti kita akan bermain-main di sini. Nanti ketika jurinya sudah selesai menilai, nah jurinya masuk lagi nih. Jurinya masuk lagi, terus baru deh kita umumin kira-kira siapa pemenangnya, gitu. Oke? Oke. Boleh izin bertanya lagi nggak, Kak? Oke, siapa tuh? Samuel ya? Kak. Oke, silahkan. Apa tuh pertanyaannya? Pertanyaannya itu nanti itu untuk 10 besar itu, mereka itu untuk per kategorinya tidak, Kak? Kayak misalnya kategori terinovatif, terinspiratif, seperti tadi itu, Kak. Oke, aku jawab ya. Ya, Kak. Nanti yang 10, yang dipilih 10 itu akan mendapatkan kategori masing-masing. Seperti tadi yang ditampilkan di PowerPoint, bahwa satu kategori ada yang kita ambil 3 siswa, ada yang kita ambil 2 siswa. Oke, nah nanti mereka ini kita adu lagi di final. Nah, pengumumannya pada hari itu juga. Kira-kira siapa sih pemenangnya gitu. Apakah nanti Samuel yang menang, ataukah Andini nanti yang menang, ataukah Brikasih nanti yang menang gitu. Jadi nanti akan disampaikan pas tanggal 17 Agustus gitu. Kak, izin tanya lagi. Ya, silakan Ibu. Untuk finalnya itu cerita yang dibawa adalah cerita yang
divideokan juga atau cerita dari panitia walaupun secara spontan? Untuk cerita yang disampaikan ketika final itu cerita yang kemarin dikirimkan juga, Bu. Jadi kita mengulang lagi gitu secara live. Jadi nanti juri yang langsung melihat gitu. Oke, Mbak. Mbak, saya mau bertanya, Mbak. Ya, silakan Ibu. Iya, Mbak, kalau misalnya apa ya penilaian gitu, walaupun tidak masuk 10 besar. Kak, mau tanya. Ya, sebentar ya, Dek. Beri kasih sebentar ya, Dek. Tadi ada yang mau tanya, siapa ya? Ibu siapa tadi? Dari Andini ya? Atas nama Andini bukan? Halo, Mbak, ini saya, mamanya Astrid. Oh iya, silakan Ibu. Iya, ini kan kalau saya sebagai orang tua kan ini sebagai bagian dari proses anak untuk belajar. Jadi dan berkegiatan terutama di masa pandemi. Jadi nanti apabila anak-anak setelah video karya sudah dinilai, pemenang sudah diumumkan, bisakah mendapatkan tanggapan dari dewan juri? Bagaimana penampilan anak-anak, memungkinkan tidak seperti itu supaya anak-anak juga melihat bagaimana dia berproses dan feedback yang dia dapatkan di situ. Terutama apabila dia nggak masuk 10 besar, kan mungkin dia terhenti langkahnya di situ gitu kan, tapi ada feedbacknya, bisa nggak ya Mbak ya? Makasih. Oke, baik Ibu, terima kasih. Saya coba izin menjawab. Oke, maaf. Jadi untuk feedbacknya itu nanti ada Ibu, tapi tidak secara langsung. Karena ini kan kebetulan yang mendaftar 196 siswa gitu, Bu. Jadi untuk yang tidak terpilih 10 besar, feedback dari jurinya itu akan disampaikan secara tertulis, di mana nanti akan dikirimkan oleh panitia dalam bentuk Word setiap peserta gitu. Jadi nanti bisa dibaca masing-masing gitu. Tapi kemungkinan untuk yang terpilih ke 10 peserta itu akan disampaikan secara live ketika si siswanya itu melakukan mendongeng itu. Ya, nggak apa-apa Mbak. Tertulis juga nggak apa-apa. Yang penting ada feedbacknya. Nggih, matur nuwun Mbak. Iya, sama-sama Ibu, sami-sami. Kak mau tanya. Kak mau tanya. Boleh siapa dulu nih? Antara Fredericia atau Brikasih? Brikasih. Ya udah, silakan. Oke. Kalau sertifikat itu hanya pemenang atau semua peserta? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Nah, ini nih penting diperhatikan ya adik-adik semua, karena kami mengucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah mendaftarkan dirinya. Jadi sertifikat akan kami berikan ke semua peserta yang telah mendaftar acara ini. Gitu, oke? Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Iya Kak, mau nanya. Ya, silakan. silakan. Nanti yang masalah misalnya anaknya kan masuk ke 10 besar itu, nanti kan disuruh mendongeng lagi secara live ya. Untuk kostum mesti sama saat pas pengambilan video dan nanti live-nya atau gimana ya? Soalnya kan katanya kalau pengambilan video kostumnya disesuaikan tema. Nah, nanti seumpama anak ini bisa masuk 10 besar, apakah mesti pakai kostum yang sama dengan saat dia pengambilan video? Dan background-nya juga mesti sama persis gitu atau gimana ya? Makasih. Oke, baik Ibu, izin menjawab. Untuk kostum dan background-nya itu, ketika terpilih ke 10 besar, itu bisa disesuaikan Ibu. Jadi kalau misalnya, semisal kostumnya ini sudah ada yang rusak gitu kan, ketika pas lagi final gitu. Itu tidak masalah, tidak digunakan, tapi bisa istilahnya kayak kita carilah penggantinya gitu, Bu, biar anaknya semakin yakin gitu, semakin pede aja gitu ketika menayangkan mendongengnya itu, Ibu. Terima kasih. Oh, ya. Okay. Makasih ya, Kak. Kak, boleh tanya nggak, Kak? Boleh dong. Siapa nih yang mau
Yofi. Oke. Saya mau tanya Kak, yang ada di chatnya itu kan ada kayak mengisi presensinya itu, link tersebutnya itu buat apa ya? Apakah yang buat isi-isi formulir kayak gitu? Atau... Yang dikirim sama Kakak Francisca Putri ya? Iya. Ya. Oke. Kak, Kristo mau tanya. Ya, sebentar ya Kristo. Kalau Kak Yofi dulu ya. Oke. Nah, untuk link yang dikirim sama kakak panitianya itu untuk melakukan absen. Jadi nanti adik-adik ketika sebelum mengeluarkan diri dari Zoom ini, boleh diisi Google Form-nya untuk absen hari ini. Jadi nanti kita akan memeriksa kira-kira siapa nih yang hadir TM gitu, siapa nih yang menghadirkan technical meeting hari ini, siapa yang belum bisa gitu. Oke? Oke, Kak. Nah, diisi ya. Kristo, tadi Kristo mau tanya tuh. Kristo. Aku kan udah naik kelas 2. Ya. Harus bilang kelas 1 atau kelas 2 ya? Oke, terima kasih. Kelas 2 ya? Iya. Oke, kelas 2. Nah, enggak, maksudnya gini Kak, dia itu kan saya suruh tulis kelas 2 di presensinya itu, tapi dia bilang, kan saya belum berproses di kelas 2, maksudnya dia itu mau nulisnya kelas 1 gitu loh, yang benar itu kelas 1 apa kelas 2, berarti kelas 2 kan ya Kak? Iya, tetap kelas 2, karena kan udah naik kelas gitu. Kita mau belajar di kelas 2, ya. Jadi kelas 2 ya, yang dikasih tahu ya. Oke, makasih Kak. Oke, terima kasih. Baik. Iya, siapa itu? Elsa ya? Atau Katarina? Katarina. Oke, Katarina silahkan. Apa yang mau tanyakan? Mau tanya, kalau aku kan daftar 2 orang, aku sama kakakku. Boleh nggak aku nggak ngasih masuk nama kakakku hari ini? Hari ini. Oh, jadi kamu mau daftar sama kakak ya? Iya. Iya, tapi kakaknya kemarin udah isi pendaftaran belum? Udah. Tapi nggak ngasih masuk nama. Hanya hari ini technical meeting pakai 1 HP. Tapi hari ini technical meeting pakai 1 HP. Oh iya, nggak apa-apa. Kalau technical meetingnya pakai 1 HP nggak masalah. Yang penting kakaknya sama kamunya udah daftar ya? Iya. Oke, nggak masalah. Terima kasih, Kak. Sama-sama, Katarina. Permisi, aku mau tanya. Ya, siapa itu? Indonesia, Kak. Oke, ya Indonesia, silakan. Saya tadi sudah ngabsen di kelas 2. Padahal saya mau naik kelas 3. Jadi boleh nggak? Boleh apa tuh? Absennya. Oke, jadi Indonesia udah mau naik kelas 3 ya? Udah naik kelas 3 ya? Nah, tadi Indonesia kan ada kesalahan ketika mengkliknya ya, kelas 2 ya? Nah, itu boleh diisi lagi aja ya? Tapi diisinya yang kelas 3. Oke? Ya, Kak. Makasih, Kak. Ya, sama-sama, Indonesia. Kak, aku mau nanya. Siapa tuh? Dia kelas 3. Aku mau nanya. Namanya siapa? Gabriel. Oke, Gabriel. Silahkan. Mau tanya apa? Ini mau ada pertanyaan. Kak, boleh cerita apa aja kan? Kenapa, Dek? Boleh cerita apa aja kan? Oke, Gabriel sekarang kelas berapa? 2. Oke, kelas 2 itu masuknya nanti Gabriel cari cerita tentang fabel, tentang hewan gitu. Jadi ceritanya bebas, tapi yang tentang hewan. Tentang fabel. Oke? Oke, Kak. Oke.
Iya, sama-sama Gabriel. Izin tanya. Ya, silakan Pak. Saya papahnya Teresa. Ya, silakan Pak. Untuk pemenang lomba tadi ada beberapa kategori. Betul. Saya masih agak bingung tentang pengumuman pemenangnya ini, masalah pemenangnya. Tadi kan akhirnya dipilih 10 besar dengan berbagai macam kategori tadi. Artinya itu 10 orang itu dapat juara semua dong. Sesuai, berarti nanti tinggal menentukan saja dia juara kategori apa. Atau dari 10 itu dipilih kayak secara umum kan ada juara 1, 2, 3 dan seterusnya. Atau hanya menentukan juara kategori apa dan sebagainya itu. Terima kasih. Oke, baik Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Coba saya izin menjawab. Jadi untuk perlombaan kali ini kami tidak mengadakan yang namanya juara gitu. Kenapa? Karena anak-anak sekarang lebih lebih down ketika disebutkan juara 1, juara 2, juara 3 gitu. Sehingga kami mencoba untuk merangkai juaranya itu diubah dan menjadi kategori gitu. Seperti yang tadi Bapak bilang bahwa memang 10 orang ini terpilih, ada kemungkinan semuanya akan menang gitu. Tinggal kita lihat kira-kira masuknya di kategori yang mana gitu. Karena nanti kami tidak akan menentukan juara 1, juara 2, tidak. Kami menentukannya kategori terbaik yang mana, kategori terbaik yang mana. Gitu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, sudah jelas. Ya, sama-sama Pak. Oke, adik-adik yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Mengingatkan juga ya untuk adik-adik, jangan lupa untuk presensi yang telah dikirimkan oleh kakak-kakak di link chat Zoom ini. Izin tanya, Kak. Silakan, Ibu. Untuk setiap kategori ini apakah hanya terdiri dari 1 orang atau bisa lebih dari 1 orang? Untuk setiap kategori. Yang pemenangnya maksud saya. Oke, Ibu. Izin menjawab. Jadi, untuk setiap kategori itu akan kita ambil 2 hingga 3 peserta. Gitu. Jadi, nanti kategori yang pertama itu terinovatif. Terinovatif itu akan kami ambil 3 peserta. 3 peserta, di mana tapi nanti nggak ada terinovatif 1, terinovatif 2 itu tidak ada. Jadi, terinovatif, jadi mereka satu geng terinovatif gitu. Nanti 2 orang untuk terapa gitu Ibu. Jadi nggak ada juara-juara apa. Jadi kita ngambilnya terinovatif itu 3, lalu terinspiratif itu 2 kalau nggak salah. Gitu Bu. Artinya yang terbaik ini kan tidak berjumlah 10 ya. Bisa lebih dari 10 orang kan? Karena kategorinya aja ada 10. Berarti kalau masing-masing diambil 2 atau 3, berarti sekitar 20-30-an orang kan berarti yang akan masuk dalam terbaik kategori itu. Seperti itu kan, Kak? Izin menanggapi, Bu, bahwa untuk 4 kategori yang sudah disebutkan, yaitu inovatif, terinspiratif, media termenarik, dan kostum termenarik, itu semuanya jumlah pesertanya yaitu 10 peserta, Bu. Jadi satu peserta hanya memenangkan 1 kategori saja, Bu. Jadi tadi disebutkan bahwa peserta terinovatif dengan jumlah peserta 3 peserta. Nah, nanti jadinya 1 peserta itu tidak double untuk mendapatkan kategori tersebut, Bu. Jadi tetap 10 peserta saja. Begitu. Oh iya ya. Ya, terima kasih Mbak. Ya, sama-sama Bu. Kak, banget lah. Ya, boleh? Bu, aku Danesha yang tadi. Ya. Aku tadi sudah absen ulang. Ya. Kelas 3. Absen yang Google yang di chat atau yang mana ya, Adik?
Yang mengisi formulir. Technical meeting. Oh. Terima kasih ya Denesia ya. Ya. Kalau sudah mengisi presensi tidak apa-apa. Nanti sudah masuk ke panitia, gitu ya. Terima kasih, Kak. Terima kasih juga. Masih ada yang ingin ditanyakan, adik-adik? Atau Kak, Bapak mau Ibu? tanya. Mau tanya. Silahkan. Siapa tuh? Sarah. Oke, silakan Sarah. Nanti kan kalau misalnya udah masuk final, itu finalnya boleh cerita yang sama nggak? Oh, kalau untuk final 10 besar, ceritanya tetap sama, Dik. Nanti ditayangkan secara live. Jadi adik-adik nanti mendongeng secara live ditonton oleh kakak panitia, teman-temannya, dan dewan juri. Begitu ya. Boleh menggunakan kostum yang sama, nanti boleh ditambahi kostum ditambahi pernak-pernik atau apapun boleh, sekreasi mungkin dan semenarik mungkin ya. Ya, terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Kak, mau tanya, Kak. Ya, Mikael. Silahkan. Michael sudah didaftarkan di guru, sudah masuk belum? Gimana Michael, bisa diulangi? Kak, maaf ya Kak. Saya mau izin bisa. Oke, Oh, iya. terima kasih. Selamat hari Minggu ya. Kak. Untuk Michael tadi bagaimana pertanyaannya? Silahkan. Bisa diulangi kembali. Michael, boleh di-unmute dulu. Kak, mau tanya. Ya, Meinada ya? Iya. Ya, betul. Silakan. Saat cerita boleh ada peran pembantu nggak ya, Kak? Kayak ada raksasanya atau buayanya? Izin ya, Kak. Lift dulu. Terima kasih penjelasannya ya. Gimana, Dek Meinada? Saat cerita, apakah boleh ada peran pembantunya ya, Kak? Kayak ada raksasanya atau buayanya? Untuk peran pembantu lebih baik adik mendongeng secara mandiri saja. Kalau misalnya adik mau ada media raksasa-raksasaan atau buaya-buayaan di misalkan boneka gitu boleh. Tapi kalau peran pembantu lebih baik adik mendongeng secara mandiri saja ya. Baik, Kak. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Mengingatkan kembali ya, adik-adik presensi ya. Ya, bagaimana? Samuel ingin bertanya. Izin live ya, Kak. Jangan lupa mengisi presensi terlebih dahulu ya, Samuel. Sudah, Kak. Ya. Kak, izin tanya dong. Ya. Untuk menanya itu bebas. Ada yang ingin bertanya lagi? Elsa mau tanya ya? Izin tanya lagi, Kak. Oke. Saat kita mengirimkan videonya, kan tadi lewat Google Drive ya. Nah,
nanti pada saat kita mengirim, misalnya pakai akun orang tua misalnya gitu. Nanti untuk mengetahui identitas peserta lombanya harus ditulis di bawah link itu ya, Kak? Link Google Drive yang kita kirim. Nanti untuk mengetahui identitas peserta itu nanti bisa dilihat dari format nama filenya itu, Ibu. Nanti untuk linknya itu dikirimkan ke Google Form, nanti saat panitia membuka linknya tersebut, nanti kalau sudah sesuai, maka kami bisa langsung tahu dari format nama filenya itu, Ibu. Oh, gitu. Jadi tidak masalah kalaupun pakai akun orang tua ya? Iya, tidak masalah, Ibu. Kak, mau izin tanya. Baik, Ibu. Sama-sama. Iya, silakan, Adik. Silakan, Victoria. Background tertentu atau bebas? Untuk background, untuk backgroundnya bebas ya, Dek. Jadi nanti kalau misalnya adik-adik mau menambahkan latar belakang saat membuat video, boleh saja. Menambahkan pohon-pohonan, boleh saja. Jika nanti untuk 10 pemenang atau 10 kategori untuk 4 kategori saat final nanti juga dapat menggunakan background, jadi bebas ya, gitu. Ya, Kak, terima kasih. Ya. Silakan, ada yang bertanya lagi? Live ya. Oh iya, Adik. Kak, ingin nanya. Iya. Bu, apakah data saya sudah lengkap dan masuk? Terima kasih. Atas nama siapa ya, Dek? Nika Michael Sinaga. Michael siapa? Michael Lehardo Pratama Sinaga. Pratama Sinaga. Oke, sebentar. Akan saya cek, nanti akan saya informasikan melalui chat Zoom meeting ya. Baik, Kak. Iya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Untuk adik-adik atau Bapak Ibu? Kak, saya mau tanya. Ya, silakan Adik. Kak, kalau form pendaftaran salah pilih kelas 1, tapi udah naik kelas 2, harus isi ulang tidak? Kalau untuk di form pendaftaran ya? Iya. Kalau untuk di form pendaftaran nggak usah ngisi ulang, nggak apa-apa ya. Cukup itu aja nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Kak, mau tanya. Iya, silahkan. Kalau cerita rakyat itu kan latarnya kayak pepohonan gitu. Nah, kalau kita pakainya kayak tembok yang polos gitu boleh nggak? Terus nanti dihias-hiasin lagi gitu ya? Kalau nggak dihiasin cuman tembok berwarna gitu gimana? Ya, itu juga nggak apa-apa. Nanti sekreatifnya Adik aja gitu ya. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Kak, izin bertanya, Kak. Iya, silahkan. Untuk cerita rakyat itu bebas ya? Dari ngambil mana aja boleh ya? Ya, untuk cerita rakyatnya bebas, bisa ngambil dari mana saja. Oh, iya. Ya, baik. Ya, terima kasih. Baik, Pak, sama-sama. Kak, saya mau tanya. Boleh, Ya. Ceritanya boleh pakai bahasa daerah tidak? Sesuai cerita rakyat daerahnya. Izin menjawab ya, kalau untuk sebaiknya itu menggunakan bahasa Indonesia saja ya. Supaya nanti dari juri pun dan semua kakak panitia juga bisa paham seperti itu. Ya, Kak, terima kasih.
Ya, sama-sama. Adik-adik, karena waktunya sudah siang, nanti kalau misalnya adik-adik ada yang ingin ditanyakan lagi, nanti bisa ditanyakan ke narahubung atau ditanyakan ke grup peserta ya, ke grup WhatsApp peserta ya. Baik. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan kakak-kakak serta adik-adik yang telah mengikuti technical meeting pada siang hari ini. Mengingatkan kembali untuk yang belum presensi, silakan untuk presensi terlebih dahulu. Tetapi sebelum kita berdoa penutup, kita akan foto bersama terlebih dahulu ya adik-adik. Kita akan screenshot dulu. Screenshot akan bersama dengan Kak Suwanti. Silakan Kak Suwanti. Oke, terima kasih Kak Seli. Adik-adik semua boleh dibuka ya kameranya jika memungkinkan. Oke, biar kita bisa foto bersama. Oke. Oke, slide yang pertama aku foto ya. Jangan lupa senyum ya adik-adik. Oh iya. 1, 2, 3. Oke. Kita lanjut ke slide berikutnya. 1, 2. Sebentar, ini ada yang masuk. 1, 2, 3. Manis. Kita lanjut ke slide yang ketiga. Sebentar ya. Slide ketiga. 1, 2. Oke. Kita lanjut slide keempat. Slide terakhir ya. 1, 2. Berikan senyum yang paling indah. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya. Kita kembalikan ke Kak Seli. Terima kasih Kak Suwanti telah mendokumentasikan. Baik, kami dari panitia mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu orang tua, serta Bapak Ibu guru, dan kakak-kakak yang telah mendampingi adik atau anaknya dalam mengikuti technical meeting ini. Terima kasih juga untuk antusiasnya yang sangat luar biasa. Kami dari panitia sangat mengucapkan terima kasih. Untuk mengakhiri technical meeting pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Kak Putri. Silakan Kak Putri. Baik, terima kasih Kak Sally. Ya benar. Ada itu Katolik. Untuk yang beragama lain dapat menyesuaikan ya. Oke. Dalam Bapa dan Roh Kudus. Dan syukur kepadamu kami ucapkan Tuhan atas kekuatan dan kasih setiamu. Kami boleh berkumpul di dalam Zoom meeting hari ini. Tuhan, kami baru saja telah selesai melaksanakan technical meeting. Terima kasih kami ucapkan atas penyertaan-Mu sehingga technical meeting pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali melaksanakan aktivitas kami masing-masing. Berkatilah dan lindungilah kami selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Kak Sally. Baik, terima kasih Kak Putri telah memimpin doa. Terima kasih untuk Bapak Ibu, adik-adik, dan Bapak Ibu guru serta kakak. Silahkan boleh meninggalkan Zoom meeting ini ya. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih. Jumpa lagi ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Dadah. Dadah. Semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Be safe ya. Yes. Right.
Dadah, terima kasih ya. Adik-adik boleh live ya. Adik-adik. Terima kasih, semangat. Terima kasih adik-adik. Boleh live ya. Terima kasih, semangat. Oke, terima kasih semuanya. Adik-adik semuanya. Allah. Oke, terima kasih Mainada. Tidak apa-apa jika belum bisa membuat background-nya. Terima kasih adik-adik semua. Boleh live dari Zoom meeting-nya ya. Co-host dicek yuk, masih ada nggak peserta di sini? Oke, tinggal panitia semua ya? Oke, guys. Sandy, record-nya bisa aku stop atau lanjut ini? Oh iya, stop aja, stop. Maaf. Thank you, Tik.